Berlatar pada akhir bulan Desember di Jepang, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Kudo yang sedang berkendara di tengah hujan, di mana dia terlihat sedang ditelepon dengan istrinya yang memberikan kabar jika ibunya Kudo baru saja meninggal dunia. Dan belum selesai syok dengan berita duka tersebut, Kudo tiba-tiba dihubungi oleh komandannya terkait kasus suap bos Yakuza yang menyeret nama Kudo di dalamnya, dan katanya akan ada pemeriksaan dari kantor pusat mengenai kasus ini. Di tengah kedua masalah berat yang sedang dihadapinya, muncullah seorang gadis muda yang nyaris saja tertabrak dan tiba-tiba. Ya, Kudo tak sengaja menabrak seorang pemuda yang berdiri di tengah jalan setelah sebelumnya hampir menabrak seorang gadis muda yang juga sama-sama berlarian di tengah jalan. Entah siapa pemuda ini dan apa yang sedang ia lakukan dengan gadis muda tadi, namun Kudo memastikan pemuda itu tewas di tempat. Sehingga Kudo yang panik pun nekat membungkus si pemuda menggunakan terpal dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Sial bagi Kudo, karena ini adalah akhir tahun mendekati pesta tahun baru. Para polisi lalu lintas mengadakan razia, yang sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan oleh Kudo yang sama-sama seorang polisi ini. Namun, karena Kudo menunjukkan raut wajah panik dan dianggap sedang mabuk Homer, ia pun diminta untuk keluar dari mobil, dan terdengar bunyi telepon genggam yang berasal dari bagasi mobil, di mana Kudo mengaku itu hanyalah barang-barang pribadinya yang sengaja disimpan di dalam sana. Ketika para polantas ingin memeriksanya, Kudo langsung bereaksi spontan untuk mencegahnya, hingga terjadilah perkelahian antara sesama penegak hukum. Dan ya, muncullah seorang inspektur bernama Yazaki yang secara kebetulan adalah orang yang dikirim dari pusat untuk memeriksa kasus suap yang terjadi di polseknya, di mana Kudo berhasil lolos setelah dirinya mengaku akan pergi ke rumah sakit untuk melihat ibunya yang baru saja meninggal dunia. Tepat saat Kudo tiba di rumah sakit dan melihat jenazah ibunya sebelum dibawa ke ruang mayat, Inspektur Yazaki sendiri baru tiba di polsek untuk memeriksa kasus suap yang diduga melibatkan seorang bos Yakuza, di mana saat si komandan diminta untuk mengumpulkan semua anggotanya, hanya Kudo lah yang tidak bisa hadir karena sedang sibuk mengurus jenazah ibunya. Tak lama setelah ibunya dibawa ke ruang mayat, istri dan putri kecil Kudo sendiri izin pulang duluan karena besok anaknya harus berangkat sekolah. Sementara Kudo yang sedang dirundung banyak masalah pun nampak tak bisa tenang setelah mayat si pemuda masih berada di dalam bagasi mobilnya. Sampai dia melihat saluran udara yang besar dan cukup muat untuk ukuran tubuh manusia, Kudo terbesit ide brilian untuk menyembunyikan mayat si pemuda di dalam saluran udara tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke polsek, Kudo masih bingung dengan bagaimana cara dia menghilangkan retakan kaca depan mobilnya. Yang tentu saja, jika kasus kematian si pemuda ini terungkap, pastilah retakan itu akan menjadi sumber masalah dan pertanyaan besar. Hingga Kudo kembali terbesit sebuah ide nekat untuk menabrakkan mobilnya ke mobil polisi yang sedang parkir di pinggir jalan. Menggunakan mobil sewaan, Kudo pun tiba di polsek tempatnya bertugas dan langsung menghadap Inspektur Yazaki untuk dilakukan pemeriksaan, di mana hal tak terduga terjadi ketika Inspektur Yazaki memaklumi dan mentolerir kasus suap yang dilakukan oleh Kudo, bahkan bersedia untuk menutupi kasus ini. Namun yang aneh adalah inspektur tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh ketika beliau meminta Kudo untuk jujur tentang sesuatu, tentang hal yang dia sembunyikan. Entah kemana arah pertanyaan inspektur ini, tetapi Kudo memilih untuk diam dan seolah bingung dengan apa maksud dari Inspektur Yazaki ini. Selesai dengan kasus suapnya, Kudo buru-buru pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazah sang bunda untuk yang terakhir kalinya, di mana Kudo lagi-lagi terbesit sebuah ide gila untuk melenyapkan mayat si pemuda, ketika dirinya melihat saluran udara tersebut mengarah langsung ke ruangan mayat tempat ibunya disimpan. Malam harinya, tepat saat semua orang sudah pergi, Kudo langsung melancarkan aksinya dengan masuk ke dalam saluran udara dan menyeret mayat si pemuda menuju ke ruangan mayat tempat ibunya disimpan, di mana Kudo benar-benar melakukan effort yang tak tanggung-tanggung ketika dirinya secara perlahan merangkak di lorong saluran udara, tepat saat ada penjaga yang nyaris saja memergoki aksinya tersebut. Tiba di ruangan mayat, Kudo langsung memasukkan si pemuda ke dalam peti mati dan ditumpuk di atas jenazah ibunya sendiri, yang tak lama muncullah dua petugas yang bermaksud memeriksa jasad ibunya, dan terdengar dering ponsel dari mayat si pemuda.
Dengan cepat, Kudo mencari ponsel milik si pemuda yang setelah ketemu, ia langsung akting seolah berpura-pura belum bisa menerima kepergian ibunya. Kedua petugas ini sendiri datang untuk mengganti es batu yang diletakkan di dalam peti mati yang memang ditunjukkan untuk mengawetkan jenazah sekaligus agar tidak bau. Yang karena tak mungkin membiarkan mereka berdua melihat isi peti matinya, Kudo yang cerdas pun mengambil es batunya dan beralasan ingin melakukannya sendiri sebagai bagian dari pengabdian terakhirnya. Keesokannya di Polsek, Kudo dan para polisi mendapat kasus baru untuk melakukan penggeledahan di tempat seorang pemuda bernama Oda yang diketahui melakukan bisnis narkoboy, di mana Kudo akan sangat benar-benar terkejut saat melihat foto wajah si Oda ini ternyata adalah pemuda yang dia tabrak yang saat ini disembunyikan di dalam peti mati ibunya sendiri. Tiba di lokasi penggeledahan, ternyata benar lokasinya sama dengan lokasi ketika Kudo menabrak si pemuda bernama Oda ini. Tepat saat teman-temannya sedang sibuk di dalam, Kudo memilih untuk memeriksa pinggir jalan yang menjadi TKP. Dan tak lama, ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang mengaku melihat dan mengetahui tentang apa yang Kudo sudah lakukan. Tepat saat Kudo masih dalam kondisi panik, muncullah salah satu temannya yang baru sadar jika ada kamera CCTV di dekat TKP. Sehingga makin paniklah si Kudo ini, yang sepertinya masalah akan terus datang bertubi-tubi, sesuai dengan judulnya, yaitu Hari-Hari yang Sulit. Dan lagi, Kudo pun dibuat panik saat kedua teman polisinya sedang memeriksa rekaman CCTV mendapati mobilnya tertangkap kamera saat di malam kejadian. Namun keberuntungan masih dapat memihaknya saat plat mobilnya susah untuk dikenali. Sehingga, untuk sementara waktu, Kudo ini bisa tenang mengenai masalah mobil ini. Kudo pun langsung pergi menuju ke pemakaman tempat ibunya akan dikebumikan. Yang baru saja tiba dan akan turun dari mobil, Kudo kembali ditelepon oleh nomor tak dikenal tadi, mengaku tahu tentang insiden tabrakan yang terjadi pada malam itu. Yang ketika Kudo tertawa mengira itu hanyalah lelucon saja, tiba-tiba, dan ya ternyata nomor tak dikenal tersebut adalah Inspektur Yazaki yang rupa-rupanya sedang memburu si pemuda bernama Oda ini. Entah apa sebenarnya hubungan di antara mereka berdua, tetapi Inspektur Yazaki meminta Kudo untuk secepatnya menyerahkan mayat si Oda dan menjadikan putri kecilnya sebagai jaminan agar Kudo bisa serius menanggapi masalah ini. Dan mari saya bawa Anda semua flashback ke beberapa hari sebelum hari ini, di mana akhirnya terungkaplah jika semua masalah yang timbul ternyata dilatar belakangi oleh sesuatu yang sudah tidak asing lagi, yaitu cuan. Ada sebuah kuil utama yang menjadi kuil terbesar di kota ini, di mana kuil tersebut dijadikan tempat pencucian uang sekaligus tempat menyimpan uang haram milik para oknum pejabat tinggi di kota Jepang. Terdapat juga beberapa berangkat semacam bengker besar tempat disimpannya semua uang-uang tersebut, yang hanya bisa dibuka menggunakan 2 kunci keamanan khusus. Yang pertama, ada kunci pas berwarna emas. Kedua, sidik jari orang yang dipercaya menyimpan kartu emasnya. Dan kebetulan, Inspektur Yazaki ini adalah orang yang dipercaya untuk menjadi satu-satunya orang yang bisa membuka berangkas tersebut. Sampai dia mempercayakan kartu emasnya kepada seorang pemuda bernama Oda, yang tak diduga membawa kabur kartu emasnya. Sehingga ketika atasannya, yaitu Jenderal Polisi, ditekan oleh para pejabat untuk membuka berangkasnya, ia pun bingung bukan kepalang. Sehingga mau tidak mau, Inspektur Yazaki lah yang harus bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi. Selain menjadi atasannya, Jenderal Besar Polisi ini rupanya adalah ayah dari calon istrinya yang sebentar lagi akan dinikahinya. Dengan kata lain, beliau ini akan menjadi ayah mertuanya sendiri. Sehingga, apabila Inspektur Yazaki gagal menangkap Oda dan mendapatkan kembali kartu emasnya, maka tidak hanya jabatannya saja yang terancam, tapi calon istrinya pun akan ikut terancam, alias akan menjadi awal dari kehancuran karirnya di kepolisian. Hal itulah yang membuat Inspektur Yazaki sangat berambisi menangkap si Oda ini. Sampai-sampai menemui bos Yakuza, kita panggil saja si bos, untuk meminta tolong pasukan Yakuzanya melacak dan menyisir seluruh wilayah di Jepang untuk mencari di mana si Oda ini bersembunyi. Persis seperti Kudo yang ditekan. Banyak masalah, Yazaki pun harus tetap bersikap tenang saat dirinya ditekan oleh atasannya sekaligus ayah mertuanya sendiri. Apalagi saat ini dirinya sedang menjadi mempelai pria di acara pernikahannya sendiri.
Sehingga ketika acara sudah selesai, Pak Jenderal Besar Polisi ini pun kembali menanyakan tentang perkembangan pencariannya si Oda. Tepat saat muncul panitia nikahan yang meminta cap telapak tangan untuk sebagai karya seni cindramata di acara pernikahan ini. Dan sungguh betapa apesnya nasib Yazaki saat panitia kembali meminta cap tangan untuk kedua mempelai. Yang berarti, panitia yang tadi meminta cap tangan adalah orang suruhan si Oda, yang dikirim untuk menduplikasi sidik jarinya. Sehingga semakin terlihat jelaslah wajah kepanikan yang ditunjukkan oleh si Yazaki ini. Alhasil, Bapak Jenderal sekaligus ayah mertua pun semakin murka kepada Inspektur Yazaki yang dianggap tidak becus mengatasi masalah ini. Sampai-sampai kakinya diinjak dengan sangat keras dan tetap harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa di hadapan istrinya. Tak lama, si bos Yakuza pun menelpon untuk memberikan kabar baik bahwa anak buahnya berhasil menemukan tempat persembunyian si Oda. Sehingga Yazaki pun bisa sedikit lega dan tinggal meluncur ke sana untuk membereskan semuanya. Tiba di sana, si Oda terlihat sedang bersama seorang gadis muda yang mungkin adalah teman wanitanya, di mana Yazaki berhasil dilumpuhkan setelah si gadis muda melemparnya menggunakan koper. Sehingga terjadilah kejar-kejaran sampai ke jalan raya. Yang ketika si gadis muda berhasil lolos, si Oda harus bernasib naas saat Yazaki berhasil menembaknya beberapa kali, sampai akhirnya muncul Kudo yang menabraknya. Yang dengan kata lain, Oda sudah mati sebelum Kudo menabraknya. Itulah kronologi yang sebenarnya terjadi. Yazaki tidak menyangka jika Kudo akan memasukkan mayat Oda ke dalam bagasi mobilnya, yang jika saja Kudo tidak panikan dan segera pergi dari lokasi tersebut, mungkin masalah ini tidak akan pernah menyeretnya sejauh ini. Alhasil, Yazaki yang kembali gagal mendapatkan Oda pun harus dimarahi oleh Bapak Jenderal yang kali ini kekesalannya benar-benar membeludak, sampai-sampai memukulinya menggunakan tokat golep, yang karena sudah kesal dan ditekan terus-menerus disalahkan Yazaki, yang pada dasarnya memiliki sifat kejam pun akhirnya memberontak dan balik memukul ayah mertuanya sendiri hingga beliau tewas saat itu juga. Kembali ke waktu saat ini ketika Yazaki pergi membawa putri kecilnya, Kudo harus menjelaskan itu kepada sang istri yang tentu saja syok mendengar putri mereka diculik. Selain itu, Kudo juga harus mengeluarkan mayat Oda dari peti mati ibunya sebelum petugas pembakar jenazah membakar peti mati tersebut hingga menjadi abu. Dan ya, muncullah rekan kerjanya yang membawa bukti foto CCTV yang menyatakan jika itu adalah mobil milik Kudo, yang karena sudah terlanjur ketahuan, Kudo akhirnya jujur menceritakan semuanya, sekaligus meminta tolong si rekan untuk menyelamatkan putrinya dari Inspektur Yazaki. Saat mayat Oda sudah selesai dikeluarkan, Kudo pun menelpon nomor teman wanita Oda untuk meminta ketemuan, hingga akhirnya mereka berdua resmi janjian di sebuah pabrik kosong dan langsung meluncur ke sana untuk mencari informasi terkait apa yang inspektur inginkan dari si Oda ini. Setelah si gadis diikat dan dimintai keterangan, akhirnya diketahui jika Oda memang menyimpan kartu emasnya dan sidik jari Oda juga sudah menjadi sidik jari yang hanya bisa membuka berangkasnya. Yang tepat saat Kudo dan si rekan kembali ke mobil dan berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, muncullah telepon dari Inspektur Yazaki yang sudah mengetahui tentang Kudo yang melibatkan rekannya dalam masalah ini. Sehingga, ya, si rekan pun mati tertimpa tangki besar yang sudah Yazaki persiapkan. Yang karena putrinya diancam akan segera dibunuh, maka Kudo tidak punya pilihan lain selain menyerahkan mayat Oda kepada Yazaki. Yang sebelum itu, Kudo pun diam-diam memotong jari Oda yang menjadi sidik jari pembuka berangkasnya, dengan harapan bisa mengelabui Yazaki dan mencuri sedikit dari uang yang ada di dalam berangkas tersebut. Tidak hanya itu saja, Kudo pun mendatangi bos Yakuza untuk meminta sedikit bantuan yang memang keduanya ini sudah saling kenal dan terlibat suap untuk menutupi bisnis ilegalnya si bos Yakuza ini, di mana Kudo diberikan sebuah bom yang akan meledak setelah 4 menit untuk memberikan perlawanan kepada Inspektur Yazaki. Tiba di tempat sepi yang menjadi lokasi pertukaran, Kudo diminta untuk menyerahkan mayat Oda terlebih dahulu, yang tanpa sepengetahuan Inspektur Yazaki, Kudo sudah meletakkan bom tersebut di dalam mayat Oda, sehingga tinggal menunggu waktu saja sampai Inspektur Yazaki meledak bersama tubuh tak bernyawa tersebut.
Tepat setelah putrinya aman dan disuruh masuk ke dalam mobil, timbul masalah ketika Yazaki menodong Kudo dengan pistol dan diancam akan dibunuh karena bisa menjadi saksi mata. Namun Kudo ternyata sudah mempersiapkan untuk hal seperti ini dengan mengaku sudah menyiapkan dakwaan terhadap si bos Yakuza, yang apabila ia tidak pulang dengan selamat, maka seluruh kejahatan dan dakwaan terhadap Inspektur Yazaki akan diserahkan kepada media, sehingga Yazaki tidak punya pilihan lain selain membiarkan Kudo pergi begitu saja. Di saat waktu 4 menit sudah semakin menipis, Yazaki lagi-lagi menghampiri Kudo dan menawarinya kerjasama untuk menguasai semua uang dalam berangkas tersebut, di mana Kudo yang tak ingin ikut meledak pun dengan tegas menolak tawaran tersebut dengan alasan ingin tobat dan ingin menjadi polisi jujur saja. Yang ketika lampu bomnya sudah keketipan, tiba-tiba ledakan itu pun terjadi. Pada akhirnya, Kudo berhasil membereskan semua rentetan masalah yang dihadapinya, dan tepat pada saat malam tahun baru, Kudo mengembalikan putri kecilnya kepada sang istri yang sebentar lagi akan menjadi mantannya, karena mereka berdua diketahui berencana untuk bercerai. Lantas Kudo pun meluncur ke lokasi berangkas tempat semua uangnya disimpan, yang dengan kartu emas dan potongan jari milik si Oda, ia berhasil masuk ke dalam dan melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Saat Kudo sudah memasukkan beberapa kepok uang ke dalam kantongnya itulah, ia terbesit sebuah pesan penting, bahwa barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zolim, maka Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis tanah bumi. Dan ya, Inspektur Yazaki ternyata masih hidup. Dan entah bagaimana caranya dia bisa bertahan, mereka terlibat pertarungan di dalam dan di luar berangkas, sampai akhirnya Yazaki tumbang untuk yang kedua kalinya. Saat sudah menang itulah, si bos Yakuza menyetrumnya dari belakang dan menyuruh anak buahnya untuk ambil semua uang yang ada di dalam. Sehingga pada akhirnya, yang menang bukanlah mereka yang selalu berjuang, melainkan mereka yang bisa memanfaatkan kesempatan. Keesokan paginya, Kudo pun bangun dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Yang tepat di tengah perjalanan, ia memutuskan untuk berhenti menelpon istrinya untuk meminta maaf atas hal buruk yang baru-baru ini terjadi. Yang tak lama, Kudo pun ditabrak oleh seseorang dari belakang, yang ternyata, ya, pada akhirnya Kudo memutuskan untuk menggila dengan akan bertarung sampai mati melawan si Inspektur Yazaki ini. Karena hari-hari sulit yang berhasil dilewatinya, apalagi hal terburuk yang akan terjadi. Film Hard Taste 2023 mengajarkan bahwa kepanikan akibat menutupi kesalahan fatal hanya akan melahirkan bencana yang lebih besar. Kejujuran adalah jalan keluar terbaik, karena kebohongan yang ditumpuk akan menghajurkan karir dan moralitas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks and see you again.